Saya pikir kumpulan kreatif perlu atau wajar diberikan satu tepukan lagi bersama-sama. Selamat tengah hari semua, dan kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa sekali lagi berada di sini di dalam hadirat Tuhan. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu, bagi mereka yang ada di Katedral maupun tadi pagi di Husana Hall. Dan bagi Anda yang menyaksikan rekaman ini, selamat Hari Ibu, khususnya para ibu. Saya juga ingin mengambil kesempatan berterima kasih pada semua jemaat yang telah mendoakan rombongan study tour ke Turki baru-baru ini. Kami selamat tiba hari Isnin yang lalu kembali ke sini, dan dalam keadaan selamat juga disegarkan menyaksikan pekerjaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dengan pelajaran-pelajaran baru. Ada kesempatan akan datang kita boleh kongsikan sekali lagi. Bagi Anda yang telah mengikuti kami di Facebook, Anda mungkin telah mempelajari sesuatu apa yang kami telah pelajari juga bersama-sama. Dan kita bersyukur kerana dalam segala keadaan Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal dan sentiasa memimpin umatnya dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Ibu-ibu yang punya pergumulan luar biasa sekalipun dipimpin oleh Tuhan sehingga masih berada di sini sampai pada hari ini, semuanya adalah kerana anugerah Tuhan. Sempena dengan Minggu Kaum Ibu pada hari ini, kami ingin mengungsikan satu tajuk, yaitu impak iman seorang ibu. Sesungguhnya seorang ibu yang punya iman yang luar biasa akan mendatangkan kesan yang besar kepada persekitarannya. Dan di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh ibu yang boleh dipelajari, tetapi pada hari ini kita hanya ingin melihat dua contoh daripada Alkitab dan dua contoh ibu dalam sejarah dunia yang telah dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kesan yang besar kepada kehidupan persekitaran dan juga keturunan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk hadir di hadapan Tuhan. Kerana sesungguhnya Tuhan adalah seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya, dan kami bersyukur kerana di dalam perkumpulan seperti ini kami menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Secara khusus kami bersyukur untuk kesempatan mendengar kebenaran firman-Mu mengenai impak iman seorang ibu. Kami berdoa supaya di dalam pembelajaran bersama Roh Kudus-Mu akan berbicara dan menyentuh setiap hati dengan sentuhan kuasa yang tidak terbatas itu, supaya ketika kami mempelajari dan disentuh bersama-sama, hidup kami mengalami suatu transformasi yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan bahwa tangan yang menghayun buayan mampu mengguncangkan dunia. Dan tangan yang menghayun buayan ini biasanya adalah tangan ibu-ibu yang dekat dengan anak-anaknya. Dan di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang kita boleh lihat. Misalnya waktu orang Israel hampir-hampir mengalami pemusnahan atau penyucian etnik di Mesir, tiba-tiba Tuhan mengutus seorang hamba yang dulu takut kembali ke Mesir, yaitu Nabi Musa. Bagaimana dia dilahirkan ketika orang lain atau bayi-bayi yang lain, laki-laki khususnya, dibunuh dan hanya perempuan yang dibiarkan hidup. Nabi Musa selamat, tetapi ketika dia dihanyutkan di sungai Nil, putri Firaun memerlukan seorang pengasuh yang boleh memimpin,
boleh menjaga, boleh merawat, dan pada masa yang sama membesarkan anak yang dipanggil Nabi Musa, yang berarti ditarik dari air. Dan oleh kerana itu maka ibunya, tanpa diketahui oleh orang Mesir, ibunya sendiri telah dicadangkan dan diterima untuk membesarkan Nabi Musa di istana Firaun selama 40 tahun. Yokebed, nama sebenar ibu kepada Nabi Musa, menghayunkan buayan Nabi Musa ini di istana Firaun, dan pada akhirnya telah menggoncangkan kerajaan Mesir pada waktu itu. Seorang ibu lagi yang bernama Hana adalah seorang yang punya krisis rumah tangga, kerana sebagai istri pertama dia memerlukan atau mahukan ada anak, tapi tidak ada anak. Dia selalu diijik oleh madunya dan dia merasa tidak selesa, sampai dia berseru kepada Tuhan. Dan dia berjanji kepada Tuhan bahawa kalau engkau beri saya anak, saya akan serahkan kembali kepadamu. Belum mengandung, dia sudah serahkan Samuel kepada Tuhan. Belum pun dia menerima pemberian daripada Tuhan, dia sudah bernazar untuk memberikan anak yang diberikan oleh Tuhan itu kepada dia. Dia telah berjanji kepada Tuhan, dan benar dia telah mengutarakan janjinya dengan menghantar semula Samuel yang masih belum besar ke bait Allah dan dibimbing oleh seorang yang berpengalaman di bait Allah. Samuel membesar dan menjadi pelantik raja. Dia telah mengubah satu sistem yang penting di dalam pemerintahan Israel, daripada teokrasi atau dipimpin secara langsung oleh Tuhan kepada monarki dipimpin oleh raja-raja. Samuel telah dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan. Dua orang ibu ini telah mendatangkan kesan yang besar kepada masyarakat orang-orang Israel pada waktu itu. Dan tangan mereka adalah tangan yang telah menghayunkan buayan seorang anak yang diberikan kepada mereka. Berarti bahwa ibu ada impak yang besar. Tapi kedua-dua ibu ini, Yokebed dan juga Hana, punya iman yang besar di hadapan Tuhan. Tidak seperti ibu-ibu yang lain, seperti Herodias yang minta kepala Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Mereka ada impak yang besar dan positif terhadap masyarakat. Namun contoh selanjutnya adalah mengenai daripada nini kepada anak dan sampai kepada anak cucu yang kita akan lihat. Dan untuk itu mari kita lihat impak iman ibu dalam Alkitab yang diambil daripada pembacaan kita yang pertama, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima yang berbunyi, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibumu Yuniki, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat ini adalah sebahagian daripada seluruh surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, untuk membimbing, untuk menggalakkan, untuk mendorong Timotius supaya melayani dengan setia. Dan di dalam dorongan itu diselitkan bagaimana iman keluarganya, khususnya ibu dan nininya, untuk memberikan dorongan bahwa iman yang tulus ini yang ada padamu sudah ada melalui keturunanmu, dan ini dibuktikan melalui kehidupan Lois dan Yuniki. Saya masih ingat mendiang Bishop Yong punya 2 orang anak perempuan. Anak sulung yang pertama adalah dipanggil Sarah. Anak yang kedua bungsu dipanggil Lois. Dan dia berkata kepada kami,
Dua nama ini adalah nama wanita yang paling tua, yang paling senior di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru katanya. Saya tidak tahu kalau ada anak lagi yang ketiga, panggil nama apa lagi katanya. Bermaksud bahwa ada kecenderungan untuk melihat seniority dalam iman juga. Berarti bahwa kita dapati orang-orang yang dewasa, orang-orang yang telah mendahului kita harus menjadi contoh yang sebenarnya dalam hal iman. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat iman Nenek Lois ini sesuatu yang sangat menarik karena Lois berarti unggul dan paling cantik. Ada satu gelaran yang diberikan kepada seorang yang punya hak untuk mendapatkan pengiktirafan yang demikian. Lois, dia lahir dalam keluarga yang menganut kepercayaan Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian menjadi orang Kristen bersama dengan anaknya Eunike. Bayangkan dia lahir dalam keluarga Yahudi, sama seperti Anda lahir dalam keluarga Anda yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang masih mengamalkan kepercayaan-kepercayaan dan adat istiadat yang tidak berkenan kepada Tuhan dahulu, dan Anda hidup dalam keluarga yang demikian. Inilah yang dialami oleh Lois pada waktu itu. Lahir dan menganut kepercayaan Yahudi, tetapi kemudian dia menjadi orang Kristen. Kalau Anda menerima tantangan-tantangan daripada keluarga dan masyarakat persekitaran Anda, fikir tentang Eunike, fikir tentang Lois, fikir tentang Timotius yang mengalami cabaran yang demikian. Kita melihat bagaimana Lois ini menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, walaupun dia berasal daripada keluarga yang tidak percaya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dia mengalami satu perubahan besar. Apabila dia telah mengalami perubahan yang besar, maka dia juga mampu dipakai oleh Tuhan untuk membawa perubahan yang besar. Sama seperti hanya perasaan mengerti perasaan, demikian juga hanya orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa kehidupan di dalam Kristus kepada orang lain. Oleh sebab itulah maka penting untuk diperhatikan. Waktu berada di Turki baru-baru ini, setiap kali kami melawat gereja-gereja, 7 gereja yang disebut di dalam kitab Wahyu, saya ambil alih daripada guide atau tour guide kami, sebab dia tidak seagama dengan kita. Dia tahu sejarahnya, dia tahu apa fakta-fakta yang lain, tapi soal rohaninya dan soal alkitabiahnya lebih baik hamba Tuhan yang ambil alih untuk menjelaskannya. Sebab itu yang berlaku. Saudara-saudari, mengapa? Sebab hanya orang yang telah mengalami transformasi rohani yang akan dipakai Tuhan untuk membawa transformasi rohani kepada orang lain. Hanya kehidupan memberikan kehidupan kepada orang lain. Sebab itu penting, bila Lois telah menerima Yesus Kristus, meninggalkan agama Yahudinya, maka dia menjangkitkan, memberikan kesaksian yang hidup mengenai Kristus kepada anaknya Eunike. Semua kata Eunike. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi oleh sebab itu kita melihat Eunike juga dalam ayat yang sama, ibu Eunike ini juga unik. Eunike berarti kemenangan atau sukacita kemenangan. Yaitu suatu gelar yang diberikan pada seorang yang memang menggambarkan pengharapan, kemenangan dan juga kemakmuran hidup. Diberikan pada seorang yang memang telah mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu Eunike. Yang hebatnya adalah sama seperti ibunya yang harus meninggalkan itu agama Yahudi. Eunike ada cabarannya tersendiri
Karena dia telah menikah dengan seorang yang berbangsa Yunani. Dan Yunani ini mengutamakan pengetahuan, mengutamakan falsafah, banyak percaya kepada dewa-dewa. Saudara-saudari, Yuniki punya suami yang demikian. Tapi yang hebatnya adalah Timotius mengikuti imannya. Timotius percaya kepada Yesus Kristus, anaknya sendiri. Mengapa? Sebab saya percaya Yuniki telah dipengaruhi, telah diurapi, telah dijangkiti dengan iman yang luar biasa, iman yang tulus ikhlas kata Paulus, daripada Lois, ibunya. Dan ibu ini telah membimbing anaknya Yuniki, yang akhirnya melahirkan seorang anak yang bercampur bangsanya. Sudah ada darah Yahudi, ada darah Yunani. Walaupun dia adalah kacukan, tetapi imannya bukan kacukan daripada Yahudi dan Yunani, lepas itu ada Kristen. Tidak. Dia hanya ada satu kepercayaan. Kalau kita melihat wanita Yahudi yang berkawin dengan seorang bangsa Yunani ini, adalah seorang yang pasti percaya kepada Yesus Kristus, walaupun mungkin suaminya bukan seorang yang percaya. Saya mau singgah sebentar kepada anak-anak muda. Lihat kepada Timotius, walaupun bapaknya bukan orang percaya, tetapi dia mengambil keputusan untuk percaya, tidak mengikuti pegangan ayahnya yang begitu kental dengan berhala-berhala Yunani. Dia ada pendirian sendiri untuk mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang ada tentangan iman dari dalam, memang ada cabaran dari dalam. Saya teringat pada seorang kawan yang sama-sama belajar dulu. Waktu hari jadinya disambut, dia diberikan kunci kereta dan hadiah sebuah kereta daripada bapaknya. Tetapi bapaknya berpesan, pada saat engkau terima kunci kereta ini, berhenti pergi ke gereja, katanya. Dia ambil juga kunci kereta itu, dia tidak berhenti pergi ke gereja. Akhirnya dia juga dilatih di sekolah Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah satu contoh pendirian, bukan pemberontakan, tapi pendirian terhadap iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat ibu Yuniki ini penuh dengan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Sebagai akibatnya, maka lahirlah Timotius di dalam ayat yang sama. Timotius ini berarti menghormati Tuhan atau Tuhan dihormati. Kita harus melahirkan anak-anak atau generasi baru yang mempercayai dan menghormati Tuhan. Dan dalam hidup mereka juga Tuhan dihormati. Saya sedang menyelidiki itu satu generasi sedikit, dan saya ada kirimkan pada rekan-rekan sepelayanan mengenai generasi yang terkini. Kira-kira pandangan mereka bagaimana terhadap Yesus Kristus, terhadap ibu bapa, terhadap kerjaya, terhadap apa di sekitar mereka. Saudara yang dikasihi, tetapi yang jelas di sini bahwa Timotius ini lahir sebagai akibat daripada dua orang ibu yang punya, yang pertama, keunggulan yang telah dimiliki oleh Nenek Lois, keunggulan dalam imannya. Kemudian daripada keunggulan itu lahir kemenangan di dalam pribadi Yuniki, ibunya. Dan daripada ibu Yuniki ini lahir seorang pribadi Timotius yang ada kehormatan di dalam Kristus Yesus. Apabila Anda punya keunggulan di dalam Tuhan, kemenangan di dalam Tuhan, jangan heran kalau generasi selanjutnya punya kehormatan diletakkan oleh Tuhan sebagai imbalan, sebagai akibat
daripada kesetiaan Anda. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah perubahan yang kita alami di seluruh dunia, Anda akan berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa benar akan ada pemberontakan. Kehidupan manusia semakin lama tidak sejujur yang dulu, dan pemberontakan serta pengkhianatan boleh terjadi di arena mana-mana sekalipun. Anda akan melihat hal-hal yang telah disebut oleh firman Tuhan dengan benar terjadi di antara kita. Bagaimanapun juga, kalau Anda tetap berada di dalam Yesus Kristus dengan pandangan yang berbeza daripada dunia, kehormatan akan menjadi milik Anda karena Tuhan yang menjadikan Anda berada di tempat kehormatan tersebut. Ramai orang mau mencari hormat, tapi langsung kehilangan hormat. Ramai orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, biar dunia tidak menghormati, tapi Tuhan letak mereka di kelas terhormat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa? Sebab hanya Tuhan yang mampu menaikkan raja dan menurunkan raja dengan sungguh-sungguh. Sebab itu ibu-ibu sangat penting. Ibu bukan sekedar tukang masak, tukang cuci. Kalau kamu kawin hanya untuk cari tukang masak, tukang cuci, bagus pergi restoran, pergi Dubai saja. Faham maksud saya? Hargai ibu-ibu, sebab mereka lebih daripada itu. Sebagai hamba Tuhan, saya beritahu beberapa hamba Tuhan yang lain. Kalau kamu kawin dengan wanita yang tepat, pelayanan kamu berganda 2 kali. Kalau kamu kawin dengan wanita yang salah, pelayanan kamu akan hilang 50%. Sebab ibu-ibu bukan sekedar cuci piring, tukang masak. Mereka berharga di mata Tuhan untuk tujuan tertentu. Dan mereka diminta mendampingi sebagai penolong, kata firman Tuhan, yang sesuai untuk menjayakan penyataan kemuliaan Allah melalui keluarga. Lois dan Yuniki berjaya melakukan itu. Dan saya percaya ibu-ibu masih ada peluang untuk meneruskan kecemerlangan yang demikian. Sebab firman Tuhan kata begini, dia pasti terjadi. Bagaimana dengan sejarah dunia? Ada banyak contoh-contoh yang lain, termasuk Susanna Wesley, yaitu ibu kepada Charles dan John Wesley, pengasas gereja Methodis, walaupun bapa mereka adalah padri gereja Anglican. Susanna Wesley punya kisah sebagai seorang ibu yang penuh dengan cabaran, penuh dengan drama yang luar biasa juga. Memelihara anak lebih daripada 10 itu tidak mudah. Tapi Susanna Wesley berjaya membesarkan sekurang-kurangnya 2 anak yang telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Charles Wesley penulis lagu him yang banyak, John Wesley berkhotbah. Dua-duanya telah membawa perubahan besar dan kebangkitan rohani di Inggris dan di sekitarnya dengan luar biasa. Saudara, itu luar biasa karena di dalam sejarah juga ada impak iman ibu dalam sejarah kita. Ada 2 contoh yang saya ingin berikan. Yang pertama adalah Presiden Amerika yang ke-16. Bukan Donald Trump, tapi Abraham Lincoln. Dia punya seorang ibu yang bernama Nancy. Bukan juga Nancy Reagan, lain lagi. Ibu kepada Presiden Abraham Lincoln. Presiden ini pernah memberikan kesaksian begini. Saya ingat doa ibu saya dan ia selalu menyertai saya. Ia telah berpaut pada saya sepanjang hidup saya. Presiden Lincoln merujuk kepada ibunya Nancy yang tidak mempunyai pendidikan formal, tetapi menekankan kepentingan belajar
dan membaca tanpa mengetahui bahwa dia sedang membentuk seorang yang akan menjadi presiden yang ke-16 di Amerika Serikat. Ibu ini hanya mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Tadi pagi karena Bishop hadir dalam kebaktian, saya kenal keluarga Bishop Datuk Melta. Saya pernah tinggal di rumah mereka waktu saya perjalanan penginjilan dari Sugut selepas balik daripada belajar di Singapura 1985. Dan saya nampak kehidupan keluarga yang awal pagi menyembah Tuhan, awal pagi berdoa, berseru kepada Tuhan. Apakah ibunya pernah berpikir suatu hari ada anak as bishop? Tidak pernah dia berpikir. Dia hanya melaksanakan rancangannya, ketaatannya kepada Tuhan. Tapi karena ketaatannya itu, Tuhan menghargai. Bapaknya main gitar sambil menyanyi, anak-anak perempuannya menyanyi memuji Tuhan, ibunya main itu percussion, main seperti tamborin awal pagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mereka hanya melaksanakan apa yang sepatutnya. Tanpa memikirkan suatu hari Tuhan akan menghargai kesetiaan itu. Kalau Anda mau lakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang lain, kejujuran itu barangkali perlu diselidiki semula. Tetapi kalau kita melaksanakan kesetiaan kita kepada Tuhan demi kesetiaan dan cinta kasih yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan berikan kita hal yang besar di hadapan Tuhan. Nancy hanya melakukan kewajibannya. Tidak menyangka bahwa Tuhan menghargainya menjadi ibu kepada Presiden Amerika yang ke-16. Semuanya karena kesetiaan, semuanya karena ketaatan. Dan di dalam ketaatan kepada Tuhan, ditulis di tempat lain menurut kesaksian Abraham Lincoln bahwa dia kata, siapa saya pada hari ini adalah hasil daripada doa ibu saya, katanya. Bayangkan kalau ibu yang berdoa, ada sebuah lagu kanak-kanak di Indonesia ditulis, di dalam doa ibuku namaku disebut, katanya. Adakah kamu dengar lagu itu? Pergi Google dan nyanyikan lagu itu. Dalam doa ibuku, namaku disebut. Tidak seperti pengalaman saya dan istri di satu kampung. Posting pertama sebagai padi penguasa, ada 2 orang suami istri yang selalu awal datang gereja. Bila sampai di gereja, istrinya berdoa diam-diam. Suaminya tidak berapa suka ikut di gereja. Satu hari mereka balik daripada kebaktian bergaduh. Bapak itu kata, aku tidak mau lagi datang gereja, katanya. Ibunya bertanya, istrinya bertanya, kenapa kau tidak mau datang gereja? Bagus itu sembahyang, dia kata. Bapaknya kata, kenapa tiap-tiap minggu kalau kau berdoa, aku dengar doamu, kau umpat sejak saya dalam doamu, dia kata. Sebab waktu si ibu itu berdoa, disebut nama suaminya yang dekat di sebelahnya. Ini suami berpikir dia diumpat oleh istrinya melalui doanya. Istilah hari ini kata, kenapa kalau kau berdoa membawang saja kau? Sebut nama dia lagi. Alangkah bagusnya kalau namanya disebut di dalam doa. Tapi suami ini tidak senang hati namanya disebut di dalam doa oleh istrinya. Tetapi penulis lirik lagu di Indonesia senang sekali untuk mengatakan bahwa dalam doa ibuku, namaku disebut. Mengapa? Sebab ada seorang ibu
yang sebut nama anaknya. Dan saya percaya Nancy Hans Lincoln telah sebut nama Presiden Amerika ini tanpa mengetahui bahwa suatu hari dia akan jadi presiden. Ada impak iman seorang ibu di arena politik, di arena pentadbiran, di luar dunia sekuler. Tetapi ada contoh yang lain, yang terakhir daripada iman Monica. Dan Monica ini adalah ibu kepada Saint Augustine of Hippo. Saint Augustine of Hippo adalah seorang yang terkenal, pintar, dan juga menjadi seorang profesor yang akhirnya dipakai oleh Tuhan. Monica yang melahirkan Agustin pada tahun 354 ketika dia berusia 23 tahun. Saint Augustine ialah Bishop Hippo yang hari ini di Annaba, Algeria. Dari tahun 396 hingga 430. Beliau adalah seorang ahli teologi yang terkenal dan penulis prolifik yang menghasilkan banyak karya serta pengkhotbah dan ahli retorik yang mahir. Dia pintar. Profesor Saint Augustine pernah menulis di dalam buku Confession. Saya membaca Confession agak tebal juga mengenai dia. Dan dia mengatakan, ibu saya menaruh harapan besar kepada Allah. Dan dia berusaha lebih keras untuk memastikan keselamatan saya lebih daripada yang dia lakukan ketika saya dilahirkan. Ibu ini berusaha sekeras-kerasnya untuk memastikan yang anaknya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Agustin pernah mengikuti pengajaran-pengajaran palsu. Sama seperti beberapa di antara Anda mungkin bila buka YouTube terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang bukan Alkitabiah di YouTube. Berhenti datang gereja, akhirnya mencelah dan mengkritik, tidak setuju dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menjadilah satu perdebatan yang tidak sewajarnya, tidak sepatutnya terjadi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanapun akhirnya Agustin datang kepada Tuhan. Dan ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, masa itu ibunya sedang terlantar di hospital 5 hari sebelum ibunya meninggal dunia. Saint Augustine cepat-cepat lari ke hospital dan memberitahu ibunya, Monica. Dia katakan, ibu, saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus. Dan saya mau ibu adalah orang pertama yang tahu mengenai hal ini, katanya. Dan ibunya dalam keadaan kelemahan tubuh masih sempat menjawab, saya tahu anak, dia kata, yang engkau akan menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus. Sebab saya sudah berdoa selama 32 tahun untuk engkau, katanya. Seorang ibu yang telah mendoakan anaknya lebih daripada 30 tahun supaya mengenal Tuhan. Bagi Anda yang punya anak kecil mungkin berdoa terutama untuk kesehatan mereka dan membesar. Bagi Anda yang punya anak yang sudah besar dan belajar, mendoakan kejayaan mereka. Bagi Anda yang punya anak yang sudah dewasa, mungkin mendoakan supaya ada pasangan yang baik bagi anak-anak Anda. Tapi berapa kali kita mendoakan anak kita supaya lebih mengenal Yesus Kristus dalam hati, dalam hidup mereka? Di mana keutamaan kita bila kita lihat anak-anak kita? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya dan istri mendoakan kesejahteraan anak-anak. Kami masih ada anak, 2 orang anak yang masih kuliah. Dan kami berdoa untuk mereka, kejayaan mereka.
Tapi lebih daripada itu, kami berdoa supaya mereka akan mengenali Yesus Kristus lebih dalam lagi. Bapaknya pendeta tidak semestinya anaknya betul-betul kenal Tuhan. Sudah ramai contoh-contoh yang kita dapat lihat. Saat itu kami terus mendoakan anak-anak supaya mereka akan lebih kenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Kami pastikan mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Monica telah mendoakan Saint Agustin. Dan melalui Monica, suaminya, ibu mertuanya, dan anaknya Agustin telah dibawa pulang kepada Kristus dan gerejanya. Tapi itu lebih daripada 30 tahun berdoa. Agustin telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hanya bermula daripada doa dan impak rohani daripada seorang ibu yang bernama Monica. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya telah berikan 2 contoh dalam Alkitab, Lois dan Eunike, melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Timotius. Saya juga telah memberikan contoh 2 orang ibu, Ibu Nancy dan Ibu Monica, yang telah melahirkan satu generasi lain lagi, pribadi-pribadi di dalam sejarah. Apakah ini bukan pattern rohani yang berulang-ulang di dalam sejarah kita? Kalau ada ibu rohani, walaupun namanya bukan si ibu rohani, tetapi dia orang rohani, pasti dia akan melahirkan satu generasi yang juga rohani. Sebab itu, ibu pada hari ini harus punya iman yang besar di hadapan Tuhan, supaya nanti generasi tetap setia kepada Tuhan pada masa akan datang. Jangan salahkan gereja kalau tidak ada anak muda lagi di dalam gereja. Menurut Alkitab, pendidikan rohani yang utama dimulai dan dilakukan di dalam rumah. Dan tanggung jawab itu ada kepada ibu bapa. Ibu yang paling dekat dengan anak-anak, lebih banyak waktu dalam umurnya dari kecil. Ketika suami bekerja, ibu ada di sana untuk menghayunkan buayan bagi anaknya. Lebih banyak waktunya berbanding dengan bapaknya. Anda, ibu-ibu, ada kesempatan untuk memberikan impak yang besar kepada anak-anak. Alkitab dan sejarah telah membuktikan bahwa ada impak iman seorang ibu kepada anak-anak. Sebab itu, sempena Hari Ibu pada hari ini, pulihkan semula impak itu di dalam kita, supaya nanti ketika kita mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua, Anda punya senyuman yang lebih lebar, karena Anda ada keyakinan baru. Ketika bapak-bapak nanti kemudian mempersembahkan persembahan khas untuk ibu-ibu, saya rasa waktu Anda ambil gambar lebih manis rasanya karena ada impak besar yang Anda lakukan. Ketika nanti selepas kebaktian mungkin ada yang bergambar di depan atau di luar, gambar hari ini lebih berarti daripada hari-hari yang lain. Ketika Anda nanti lepas ini, baik makan tengah hari ataupun makan malam, merayakan hari kaum ibu pada hari ini,
mungkin di tempat-tempat tertentu, jenis-jenis makanan yang berbeza, termasuk kelompok makan kapurung barangkali hari ini. Mungkin kapurungnya lebih sedap, karena Anda tahu bahwa akan ada impak seorang ibu kepada generasi yang akan datang. Jadi, bagi pihak kepimpinan Gereja All Saints, selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu. Tuhan berkati.